Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online IFJF Solo. Pada kesempatan kali ini mari bawa pujian penyembahan kita di hadapannya. Mari persiapkan kehidupan kita untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Waktu yang mahal ini Tuhan, kami mau persembahkan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, senantiasa mengiring kehidupan kami Yesus. Thank you Lord Jesus. Terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Kau pulihkanku, Kau bebaskanku. Berserah, berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku.
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup kami, menyembuhkan, menyempurnakan Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu, diam di hadirat-Mu. Yesusku, oh. Sama-sama nyanyikan melebihi, oh, melebihi akalku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, oh Yesusku, jauh melebihi, melebihi akalku. Tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku, melebihi, melebihi akalku. Tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami, melebihi pikiran kami, melebihi harapan kami, melebihi apa yang kami doakan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan kami Tuhan, menguatkan kami ketika kami melewati dalam lembah kekelaman. Terima kasih Yesus, menyelamatkan kami Tuhan, menolong kami. Oh, terima kasih Tuhan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Hanya dekat, hanya dekat kepadamu
hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Terima kasih Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, biarkanlah hati kami, kehidupan kami tersungkur di hadapan-Mu dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami, agar firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, boleh menjadi umat-Mu yang berkualitas, jadi umat-Mu yang dipenuhi dengan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Minggu ini saya mau share tentang hikmat atau nekat. Ya, sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Dalam kehidupan ini kita banyak melakukan perbuatan yang berhikmat atau sebaliknya, melakukan perbuatan yang nekat. Saya akan bacakan firman Tuhan terlebih dulu dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop tadi kita melihat bahwa dijelaskan ada hikmat yang dari atas dan juga hikmat yang dari dunia. Hikmat yang dari atas tentu adalah hikmat dari surga. Saudara, kalau kita mencari arti hikmat, ya, yang dalam bahasa Inggris adalah wisdom, pengertiannya adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Dari pengertian ini kita melihat bahwa sesungguhnya hikmat itu memiliki sebuah dimensi yang sangat luas sekali, saudara. Baik dalam arti positif maupun dalam arti yang negatif. Dalam arti positif misalnya dengan hikmat, ya, kita bisa berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bisa juga dalam arti negatif, misalnya para penjahat atau orang-orang yang mau berbuat jahat, mereka punya kecerdikan, ya, hikmat dalam tanda petik, hikmat dari dunia untuk melakukan kejahatan mereka. Ya, tentu kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus memiliki hikmat yang dari surga atau hikmat yang dari Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini ingin menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa kita harus mengalami satu proses pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita, supaya kita bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan itu tentu membutuhkan proses, yaitu ketika kita terus diisi dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang kita akan pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Ya, saya ulangi lagi ayat 13 dari pasal Yakobus pasal 3 tadi berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau saudara dan saya memiliki sikap yang lemah lembut, itu sudah sedikit mencerminkan tentang hikmat. Ya, jadi kita perlu memiliki karakter yang lemah lembut supaya kita bisa menyikapi semua hal yang terjadi dengan bijaksana. Sebab saya yakin dengan kelemah lembutan kita akan banyak menyelesaikan masalah-masalah dan akan membawa damai bagi banyak orang. Kemudian ayat 17 dan 18, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ayat 17 dan 18 ini, saudara, mencerminkan bagaimana sifat dan karakter daripada Allah. Jadi kesimpulan hikmat dari surga adalah hikmat yang berasal dari Allah, dari atas, yaitu yang sesuai dengan karakter dan kehendak Allah. Ya, ini suatu harga mati, saudara. Ya, hikmat yang dari Allah, hikmat yang dari surga, yang sesuai dengan karakter dan kehendak Allah.
Nah, sekarang pertanyaan buat saudara dan saya, bagaimana supaya kita bisa mengenali hikmat Allah, supaya kita bisa berbuat sesuai dengan hikmat pengertian daripada Allah. Saudara, ketika kita mencermati hal ini, maka saya mendapatkan sebuah jawaban. Kalau kita bergaul dengan orang, kita akan mengetahui kebiasaan, sifat, dan karakter dari orang tersebut. Bahkan bukan hanya mengetahui, seringkali kita menerima transfer spirit atau kebiasaan kita, kata-kata kita menjadi menyerupai dengan orang tersebut. Kita kembalikan ke sini jika saudara dan saya memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Saya percaya kita akan mengenali karakter, sifat, dan kehendak daripada Allah. Sehingga secara tidak disadari tiba-tiba kita bisa mengerti isi hatinya, mengerti kehendaknya, mengerti sifatnya, dan itu tercermin melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara dan saya, mari kita terus membangun hubungan kita, persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Supaya karakter ilahi boleh membentuk kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin berhikmat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini berisi hikmat Allah, kehendak Allah. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Rencana Allah bagi saudara dan saya. Sebab itu ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita akan mengerti, oh manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sampai di sini saya ingin mengajak saudara dan saya, supaya kita bisa memiliki hikmat dari surga, dengan semua sifat dan karakter dan kehendak Allah. Mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan juga pemahaman kita untuk mengenali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah hikmat dari dunia. Di dalam Yakobus pasal 3 tadi juga dicantumkan tentang hikmat dari dunia. Saya kembali bacakan supaya kita bisa lebih memahami. Yakobus 3 ayat 14 dan 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di sini bahwa hikmat dari dunia adalah hikmat yang pertama dari nafsu manusia atau keinginan daging kita yang dikuasai oleh dosa. Juga hikmat yang berasal dari setan-setan, dari dunia ini saudara, dari sistem dunia yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Itu hikmat dari dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di situ dikatakan bahwa salah satunya, coba kita perhatikan apakah saudara dan saya masih memiliki sikap-sikap ini dalam hati kita, dalam hidup kita, misalnya iri hati. Apakah masih ada iri hati dalam hidup kita? Melihat orang lain, ya, melihat kesuksesan orang lain, melihat pencapaian orang lain, kita merasa iri. Atau mementingkan diri sendiri. Jadi kita egois, tidak peduli dengan orang lain, yang penting aku dan aku. Atau memegahkan diri, yaitu sombong, mengandalkan kekuatan sendiri dan merasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh orang lain. Ya, atau berdusta melawan kebenaran. Jadi kebohongan atau hal-hal yang memutarbalikkan fakta demi keuntungan diri sendiri. Itu bukan hikmat dari surga, tapi itu hikmat dari dunia. Ada lagi, ya, di sini dikatakan bahwa dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri akan timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sebagai kesimpulannya, hikmat dari dunia adalah lawan hikmat dari surga atau hikmat dari Tuhan. Hikmat dari dunia berasal dari iblis serta dosa yang diakibatkannya, saudara.
Mungkin ada pertimbangan atau pemikiran yang panjang dari dunia, ada saudara. Tetapi bukan hikmat dari Allah. Seperti tadi di awal saya katakan, dari sisi negatif misalnya orang yang merencanakan kejahatan, mereka juga punya rencana, punya hikmat, tapi tujuannya untuk kejahatan. Itu hikmat dari dunia. Berbeda dengan hikmat Allah. Kalau hikmat dari Allah, ya, ada pertimbangan, ada pengertian, ada kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti hikmat dari Allah. Jadi yang pertama kita sudah belajar tentang hikmat dari surga. Yang kedua kita belajar tentang hikmat dari dunia. Sekarang yang ketiga, yang kadang ini tidak disadari. Yang ketiga adalah tidak berhikmat dari surga alias nekat. Seperti tadi di awal judul daripada sharing ini, hikmat atau nekat. Nah, kita akan belajar sekarang nekat. Nekat itu apa, saudara? Nekat adalah sebuah perbuatan, tindakan yang tanpa perhitungan. Dasar dari perbuatan nekat ini adalah tekad, yaitu keinginan yang kuat namun tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa berpikir panjang. Kita semua bisa memahami, karena mungkin kalau jujur saudara dan saya mungkin melihat diri kita mungkin berkata saya pernah berbuat nekat dalam kadar tertentu saudara. Nah, cobalah saudara mencari di Google, ketik kata nekat. Maka Anda akan menemukan semua informasi yang negatif tentang nekat, saudara. Jadi saya coba cari, oh ternyata kita ngetik nekat itu semuanya hal yang negatif. Apa saja di sana berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum atau kriminal. Kemudian perbuatan asusila, mulai dari perselingkuhan, kemesuman, pornografi, perkosaan, gitu ya. Berhubungan dengan tindakan kekerasan, berhubungan dengan miras dan narkoba, bahkan bunuh diri. Nah, itu sebabnya kalau orang bunuh diri disebut nekat gitu ya, karena tanpa berpikir panjang, tanpa pertimbangan yang matang, ya, dia melakukan usaha untuk mengakhiri hidupnya. Nah, saudara, pertanyaannya buat saudara dan saya, mungkin kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi benarkah kita tidak nekat? Atau masih ada kriteria nekat dalam arti yang lebih halus atau tanpa disadari? Nah, ini yang akan kita renungkan dalam kehidupan kita sekarang. Ada beberapa contoh mungkin saudara bisa perhatikan apakah saudara dan saya masih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah lalai di perjalanan. Nah, perjalanan itu adalah penuh risiko. Bisa terjadi kecelakaan, ya, baik kecelakaan tunggal maupun melibatkan orang lain. Coba lalai di perjalanan, misalnya apa saja? Tidak mengenakan helm atau sabuk pengaman misalnya, melanggar peraturan lalu lintas, kebut-kebutan, ya, karena emosi disalip oleh orang lain, itu ya, atau tidak membawa surat-surat kendaraan atau SIM. Lampu kendaraan mati, misalnya lampu rem mati, atau yang sering saya lihat adalah tidak sadar kalau lampu sayanya itu menyala terus, tapi sebetulnya lupa untuk mengembalikan pada posisi yang normal. Nah, ini kita pikir mungkin itu kan termasuk simple, ya. Mungkin bagi seseorang termasuk sederhana dan tidak tergolong nekat. Tapi bisa membuat orang lain melakukan pelanggaran atau menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain juga menjadi korban. Yang kedua, saudara, terbawa emosi oleh situasi yang tidak sepaham. Ya, kadang mungkin dalam gojekan, mungkin dalam bahasa kita, dalam gurauan, gitu ya, merasa marah, tersindir, ya, sehingga kemudian bersilat lidah, cekcok, dan mengakibatkan kemarahan, dendam, dan permusuhan. Mulanya hanya emosi oleh ketidaksepahaman.
oleh tersinggung. Ya. Tapi ketika diresponi dengan negatif menimbulkan permusuhan. Atau juga perkataan yang kasar, kurang tepat situasinya, atau melukai perasaan orang lain. Nah, kita pikir oh itu kan cuma hubungan antara manusia. Nah, saudara, kadang nekat dalam arti yang sederhana, dalam arti yang halus atau tanpa disadari ini juga merusakkan hubungan. Termasuk perkataan kasar, kurang tepat dan melukai orang lain. Kemudian melakukan perbuatan buruk yang merusak kesehatan diri dan masa depan serta orang lain dan juga tidak menjaga kesehatan. Nah, saya sering kasih contoh lah saudara. Misalnya orang yang biasa mengkonsumsi makanan yang berkolesterol. Tidak usah saya sebutkan makanannya, tapi itu terus yang dikonsumsi. Sehingga makanannya tidak sehat secara gizi, sehingga menimbulkan dampak banyak penyakit yang akan bersarang dalam tubuhnya. Tidak menjaga kesehatan. Nah, terlebih saudara, kita di masa pandemi COVID-19, salah satu budaya yang kita harus lakukan dalam new normal ini adalah mengenakan masker kalau di tempat umum, di luar rumah, di antara kerumunan, rajin cuci tangan, menjaga jarak satu dengan yang lain. Tapi mungkin ada seseorang yang dalam tanda petik nekat, merasa bahwa dia sehat, merasa bahwa dia kuat, merasa bahwa tidak ada orang di sekitar sini yang sakit. Sehingga tidak mengenakan masker, tidak jaga jarak, dan tidak cuci tangan saudara. Nah, ini termasuk menurut saya perbuatan yang nekat tapi tanpa disadari. Ya saudara, hal-hal yang kecil ini barangkali saudara dan saya mungkin melakukan hari-hari ini. Kalau kita lakukan, saya menawarkan kepada saudara sebuah pertanyaan. Apakah kita mau tetap nekat atau kita kembali kepada hikmat yang daripada Tuhan? Ya. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Mari kita perhatikan bersama-sama. Konon ada 3 orang yang masuk hutan ditangkap oleh penduduk asli yang masih kanibal. Kanibal ini memakan orang, saudara. Ya. Ketiga orang tersebut meratap memohon belas kasihan supaya dibebaskan karena berbagai alasan. Ya, karena anaknya masih kecil-kecil, anaknya banyak, dan sebagainya, saudara. Kepala suku tergerak untuk melepaskan, tetapi sudah lama mereka tidak memakan manusia. Akhirnya mereka diajak untuk bermain. Yang menang boleh pulang dengan bebas. Permainannya adalah mencari buah di hutan. Boleh buah apa saja, asal jumlahnya adalah 10. Dan hanya 1 jenis buah yang dipilih. Saudara. Permainan selanjutnya akan diterangkan kemudian. Siapa yang mendapat buah lebih cepat, boleh segera kembali ke perkampungan suku, dan diingat jangan sekali-kali melarikan diri, sebab seluruh wilayah itu sudah dikuasai oleh mereka, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Singkat cerita, orang pertama membawa buah mangga. Dan ketika sudah datang ke perkampungan suku, peraturannya adalah orang tersebut dilempar dengan buah mangga. Barang siapa ketika dilempar tidak bersuara, bisa menahan rasa sakit, maka dia akan dibebaskan. Lemparan pertama, kedua, ketiga, orang tersebut bisa menahan rasa sakit karena hanya mengenai tangan atau kakinya. Lemparan keempat, kelima, keenam, ketujuh semakin tajam mengenai tubuhnya. Dan lemparan ke-9 dan ke-10 tepat mengenai mata dan hidungnya. Kemudian dia berteriak, aduh!
maka dia kalah dan disembelih minggu ini. Orang kedua membawa buah ceri, merah dan kecil. Diterangkan segala peraturannya, dan orang pertama berkata, ini mudah bagimu. Jadi bertahanlah dan pulanglah. Beritahu sanak keluargaku, kalau aku mati konyol di suku ini, sampaikanlah kepada pemerintah dan polisi keberadaan suku yang masih kanibal ini. Demikian pesannya. Orang kedua mulai dilempar. Dengan lemparan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9. Hanya diam saja. Jelas karena buah ceri adalah buah yang kecil. Dilempar sekeras apapun tidak sakit. Tapi ketika ceri yang ke-10 hendak dilempar, saudara, dia tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan ketawanya. Dan akhirnya dia disembelih untuk minggu depannya. Sesampai di alam baka, mereka berdua bertemu dan si orang pertama bertanya, kenapa kamu tertawa keras sebelum ceri ke-10 dilempar? Kamu hampir saja selamat. Kenapa kamu berbuat begitu? Orang kedua berkata, bagaimana saya tidak ketawa? Sementara saya hendak dilempar yang ke-10, saya melihat kawan kita keluar dari hutan dan membawa durian. Sambil mengacung-acungkan dengan bangganya durian yang besar. Kalau dia membawa durian yang besar, sehingga aku tidak bisa menahan ketawa. Bagaimana rasanya dilempar dengan durian yang besar? Ya, mungkin ilustrasi ini bagi saudara dan saya, kelihatannya konyol, apa ada ilustrasi itu. Tapi saudara, coba perhatikan, jikalau engkau berbuat sesuatu dan tidak mengerti peraturan, tidak mengerti hikmat, tidak mengerti apa yang harus engkau lakukan, bertanyalah dengan jelas. Jangan malu bertanya supaya kita tidak tersesat di jalan. Supaya kita tidak nekat, tetapi kita berhikmat. Saya percaya orang yang berhikmat adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Ya, orang yang bisa menahan diri, menahan emosi, tidak terburu-buru dalam bersikap berbuat tetapi bijaksana. Jangan menjadi seperti orang pertama dan orang yang kedua tadi. Sebetulnya orang kedua bisa selamat, tapi karena tidak bisa menahan diri, tertawa, dia akhirnya juga disembelih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir yang saya mau bacakan untuk saudara dan saya. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri, mungkin ada di antara kita yang membutuhkan hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Mungkin ada di antara kita yang membutuhkan jawaban untuk langkah-langkah kita ke depan. Saudara, saya ingin mengajak untuk kita meminta penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Berdoalah, carilah wajah Tuhan, dan kenali kehendaknya buat saudara dan saya. Supaya kita bisa bertindak dengan benar, mengambil keputusan dengan benar, bukan bertindak dengan nekat tanpa perhitungan yang matang. Saya berdoa apapun yang jadi pergumulan dan keputusan yang saudara akan ambil, biarlah kehendak Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan saudara.
Mungkin renungan ini singkat, tapi pesannya adalah jangan nekat dengan tanpa perhitungan, dengan tanpa mengenal kehendak Tuhan. Tapi marilah kita menjadi berhikmat, sehingga kehidupan kita menjadi berhasil dalam segala yang kita lakukan. Bukan karena kesuksesan, tetapi karena hidup kita sesuai dengan rencana. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan saat ini Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan hikmat yang dari surga, yakni hikmat yang sesuai dengan sifat dan karakter daripada Tuhan. Hikmat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Senantiasa memiliki kerinduan untuk mengenal firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu akan memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh hidup dengan bijaksana dan tidak berbuat nekat yang merugikan diri kami sendiri maupun orang lain. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam persimpangan jalan untuk mengambil keputusan demi keputusan. Tuhan karuniakan mereka hikmat yang dari surga. Berbicaralah kepada mereka tentang kehendak-Mu ya Tuhan, supaya mereka tidak tersesat, tapi mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, sehingga hidup mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga kau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih
Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.